Ya pemirsa, Lintas Bandua sepekan kembali ke hadapan Anda. Ya pemirsa, menjadi juara umum di ajang penyelenggaraan Musabakah Tilawatil Al-Quran ke-35 tingkat Provinsi Kalsel di Kabupaten Tapin. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Banjar melaksanakan tasyakuran sekaligus penyerahan bonus dari Bupati Banjar kepada kafilah berprestasi. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Banjar menggelar tasyakuran sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan kafilah Kabupaten Banjar mempertahankan predikat juara umum pada ajang Musabakah Tilawatil Quran ke-35 di Kabupaten Tapin beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banjar Saidi Mansur menyerahkan bonus kepada kafilah berprestasi dengan total senilai Rp682.500.000. Di antaranya untuk juara pertama mendapatkan bonus Rp20 juta, juara 2 Rp15 juta, dan juara 3 Rp12.500.000. Sedangkan juara pertama beregu mendapatkan Rp45 juta. Saidi mengatakan pemberian bonus ini untuk memotivasi para kafilah atas prestasi yang diraih dengan tetap menjaga konsistensi agar prestasi tersebut dapat dipertahankan pada tahun berikutnya. Apalagi tahun depan Kabupaten Banjar akan menjadi tuan rumah MTQ Nasional tingkat Provinsi ke-36. Miliar lebih kita memberikan bonus kepada seluruh kafilah untuk memotivasi mereka agar terus bisa berlatih walaupun memang prestasi ini sudah paling atas. Kami juga melaksanakan tasyakuran, tentunya mengapresiasi semuanya jeripayanya baik ofisial, para pengurus. Prestasi tidaklah mudah, tentunya pemikiran, tenaga sudah mereka terapkan. Konsistensi juga paling penting yang harus dijaga, dikelola. Dan kami yakin prestasi itu akan kita dapatkan lagi apabila hal ini terus dijalankan. Kebetulan tahun depan juga MTQ akan menjadi tuan rumah dan bisa memberikan nama harum lagi Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kepala LPTQ Kabupaten Banjar Masruri mengingatkan agar para kafilah tidak terlena dengan kemenangan, akan tetapi tetap giat berlatih hingga dapat memberikan hasil yang maksimal pada event selanjutnya. Kabupaten Banjar dan jangan sampai terlena dengan kemenangan, tetapi tetap terus berlatih. 4. Strategi pemenangan untuk menghadapi MTQ ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 di Kabupaten Banjar. Karena kita sebagai tuan rumah nanti tentu kita tidak boleh terlena, tapi harus tetap rajin dan giat berlatih. Dari 50 cabang yang dilombakan pada MTQ Nasional tingkat Provinsi Kalsel, kafilah Kabupaten Banjar sukses pada 41 cabang atau sekitar 82%. Peserta MTQ dari Kabupaten Banjar meraih juara 1 sebanyak 15 cabang lomba, terbaik 2 11 cabang, terbaik 3 6 cabang, harapan 1 3 cabang, harapan 2 2 cabang, dan harapan 3 2 cabang lomba. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi selanjutnya, Sekolah Dasar Muhammadiyah 8 dan 10 Kota Banjarmasin kembali menggelar khataman Al-Quran bagi para murid kelas 6 yang dirangkai dengan penyerahan sertifikat penghargaan bagi 6 murid yang berhasil menghafal beberapa juz Al-Quran. Sebanyak 148 siswa kelas 6 tahun ajaran 2023-2024 Sekolah Dasar Muhammadiyah 8 dan 10 mengikuti prosesi khataman Al-Quran di plaza sekolahnya, Jalan Cempaka 2, Banjarmasin, Rabu 8 Mei. Beberapa di antaranya menjadi imamah pembacaan bagian akhir kitab suci umat Islam tersebut, yang kemudian diikuti seluruh peserta. Bihamdi
Kepala SD Muhammadiyah 10 Nurul Padilah menjelaskan, khataman Al-Quran tersebut merupakan hasil dari program SD Muhammadiyah 8 dan 10, yang dimana para siswa setiap paginya melaksanakan tadarus Al-Quran. Sehingga ketika mendekati ujung masa pembelajaran, rutin dilaksanakan khataman Al-Quran yang juga sebagai pelengkap dari seluruh ilmu pengetahuan yang diberikan, termasuk bidang akademik. Untuk tadarus Al-Quran itu kita programnya dari kelas 1 ya sampai kelas 6 itu setiap pagi anak-anak sudah menghafal. Dari kelas 1, 2, dan 3 itu surah-surah pendek. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau anak-anak memang kelas 3 sudah ke Al-Quran, kita berikan Al-Quran. Jadi kelas 4 itu sudah 10 juz yang bisa dilalui dia. Kelas 5 10 juz kemudian berarti kan 20. Di kelas 6 itu sudah hatam. Nah, tapi kebanyakan anak-anak kita di kelas 5 sudah hatam. Jadi di kelas 6 itu dia tinggal mengulang kayak gitu. Mungkin ada beberapa orang aja lagi yang tertinggal kayak gitu. Di tengah zaman yang serba digital memberikan kemudahan masuknya dampak negatif. Diharapkannya dengan belajar Al-Quran, para anak dapat menjadikannya sebagai pedoman hidup sekaligus benteng untuk dirinya. Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 8 Suryani Husein juga berharap dengan kegiatan khataman Al-Quran ini dapat memotivasi para anak agar senantiasa selalu membaca dan mencintai Al-Quran. Untuk anak-anak yang sudah menghatamkan Al-Quran, maka terus saja untuk tetap belajar membaca dan menghatamkan Al-Quran. Karena kewajiban kita sebagai umat muslim agar senantiasa selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, petunjuk jalan, dan menjadi bacaan yang selalu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita semakin dekat dan selalu dalam tuntunan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dikdasmen PCM 4, Korwas Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Korwas PAI Kecamatan Banjarmasin Tengah, serta para orang tua. Pada saat acara khataman Al-Quran yang diikuti sebanyak 148 murid kelas 6 dari Sekolah Dasar Muhammadiyah 8 dan 10 tersebut, turut diserahkan sertifikat penghargaan prestasi sebagai bentuk apresiasi kepada 6 murid yang berhasil menghafalkan juz Al-Quran. Di antaranya dari Sekolah Muhammadiyah 8, yakni atas nama Langit Akila Cendekia, Akila Syawal Latifah Damia, dan Zulekha Fania yang masing-masingnya menghafalkan sebanyak 2 juz Al-Quran. Terus dari SD Muhammadiyah 10 atas nama Muhammad Aufazaki Marsono sebanyak 2 juz, Muhammad Rafa Rafishki sebanyak 4 juz, dan juara umum Muhammad Aufa Nabawi sebanyak 5 juz. Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 8 Suryani Husein menjelaskan, murid yang berhasil menghafalkan juz Al-Quran tersebut telah mendapat bimbingan khusus dan terseleksi oleh ustadz dan ustazah berdasarkan bacaan Al-Qurannya. Ya, untuk anak-anak yang pada hari ini mendapatkan apresiasi untuk hafalan terbanyak, dan memang kepada anak-anak yang memiliki hafalan yang banyak ini mereka ada bimbingan khusus ya, dan memang sebelumnya ada seleksi juga kepada mereka karena tidak semua anak-anak itu yang dapat menghafalkan Al-Quran dengan baik berdasarkan dengan bacaan Al-Qurannya. Nah, setelah adanya seleksi yang dilakukan oleh ustadz dan ustazahnya, dan alhamdulillah pada pagi hari ini maka terkumpullah ada 6 siswa yang meraih prestasi dengan hafalan terbanyak dengan baca Al-Quran yang baik. Salah satu orang tua murid dari Ananda Aufa Nabawi turut mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang membimbing anaknya dalam menghafalkan juz Al-Quran, yang dimana tidak hanya mendapatkan nilai akademik, namun juga nilai religius. Alhamdulillah, puji syukur diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemudahan untuk Ananda Aufa Nabawi untuk bisa menghafal sampai juz ke-5. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada pembimbing sekolah sama ustadz dan ustazah yang sudah membimbing anaknya dalam
menghafal serta dedikasi ini ulun berikan kepada mamanya Opa Nabawi yang sudah mendidik, yang sabar dalam menghafal Al-Quran di rumah. Ia juga berharap agar tidak hanya hafal saja, namun bisa menerapkan nilai Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa berawal dari ketertarikannya dengan seni dan budaya, khususnya seni tari dari negeri berjuluk Bollywood, menjadi inspirasi bagi Lightly Dancer membawakan tarian India di peringatan Hari Tari Dunia tahun 2024. Seni dan budaya yang dimiliki negara India menjadi ketertarikan sendiri bagi Lightly Dancer untuk menampilkan sebuah tarian modern menggunakan lagu hingga atribut aksesoris bernuansa India dalam meramaikan rangkaian Hari Tari Sedunia tahun 2024 yang digelar UPTD Taman Budaya Kalsel di Banjarmasin belum lama tadi. Hentakan kaki, mimik wajah, dan gerakan tangan yang mampu mengekspresikan berbagai kata menjadi keunikan tersendiri tari khas India. Terlebih kelincahan para penari dengan ekspresi syarat makna tersebut mampu menarik perhatian dari para penonton yang hadir menyaksikan secara langsung. Dibandingkan tarian dari negara lain, keunikan tarian asal India ini lebih menonjolkan hentakan dan bunyi gelang kaki yang seirama dengan pukulan gendang pengiring. Selain itu, seorang penari India harus mampu mengekspresikan tariannya dengan mimik wajah atau gerakan tangan dan tubuh yang berbeda-beda pada tiap suasana dalam menggambarkan sukacita, kasih sayang hingga kegembiraan. Menurut penata tari Nadeli, Lightly Dancer yang beranggotakan penari dari SMA Negeri 2 Banjarmasin dan NSID ini sengaja memilih tari India untuk ditampilkan di peringatan Hari Tari Sedunia tahun 2024 karena ketertarikan akan budaya negeri Bollywood tersebut. Aku ngambil terinspirasi dari Indianya langsung ya gitu, kayak dewa-dewa mereka gitu. Terus kayak biasanya kayak di sana tuh kan kayak ada acara-acara pengabdian kepada dewa gitu. Nah gitu, jadi kayak sebelum ritual mereka tuh kayak acara dulu, meriah-meriah, joget-joget dulu gitu. Sebenarnya udah lama banget pengen nunjukin India ini karena kebetulan anak-anak juga pada suka India kan. Jadi emang pengen ngangkat India ini, terus anak-anak juga pada suka, kayaknya bakalan meriah deh kalau bawain India gitu kan. Banyak yang nggak pernah bawain India juga kan gitu. Jadi kita tunjukin jadi kita tunjukin ya, tapi India versi modernnya. ada atraksinya Gitu. Kita pencinta India. Kita pencinta India. Kebetulan kita pencinta India dan juga melihat dari kayak kita coba yang baru yuk, keluar dari zona nyaman nih gitu. Biar nggak tari terus atau modern dance terus, sekali-kali kita India deh gitu. Sama sampai looknya kita bikin se-India mungkin juga gitu. Nadeli berharap peringatan Hari Tari Sedunia di tahun berikutnya bisa lebih semarak dan meriah lagi, dan para pegiat tari di Banua bisa lebih berkembang menjadi yang terbaik. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Sementara itu, hal serupa juga dilakukan grup Abnormal Dance yang membawakan tari Bollywood modern dengan menggabungkan beberapa lagu menjadi musik film. Dunia perfilman memiliki perkembangan dan perjalanan yang cukup panjang, hingga akhirnya bisa diakui dan disenangi oleh penikmat film. Salah satunya seperti film Bollywood yang secara perlahan menarik perhatian masyarakat khususnya yang ada di Banua. Seperti yang dirasakan oleh salah satu grup tari modern, Abnormal Dance, yang terinspirasi untuk membawakan tari Bollywood modern, memeriahkan peringatan Hari Tari Sedunia tahun 2024 yang digelar oleh UPTD Taman Budaya Kalsel di Banjarmasin belum lama tadi. Dalam penampilannya, mereka melakukan tarian sambil diiringi oleh beberapa lagu yang digabungkan atau mash up dari beberapa soundtrack film Bollywood. Berhubung kami itu kan penyuka Bollywood ya Kak, jadi kami mempersembahkan tarian India untuk Hari Tari Sedunia. Sama yang tahun-tahun kemarin tuh jarang ada yang bawa India, jadi kami excited untuk bawa India. Kalau saya suka culture-nya sama lagu-lagunya, film-filmnya, tariannya juga, tarian tradisional. Kita ada modern, K-pop, India juga, tradisi juga, lengkap pokoknya.
Lebih ke tariannya kah atau budaya lainnya juga ada? Kami kada khusus ke negara itu aja gitu loh, campur-campur. Kita harus belajar yang lain-lain juga. Seninya tarinya aja? Tarinya. Tarinya aja? Iya, tari. Abnormal Dancer berharap semakin banyak para generasi penerus yang menggandrungi akan tari tradisi, namun juga tetap terbuka akan tari dari budaya lain, agar dunia tari di Banua bisa semakin maju dan berkembang. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita dalam Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 12 Mei 2024. Saya Berat Dahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.